Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, kita ini kalau dapat nikmat berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk falyafrahu, memerintahkan kita untuk bergembira. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, melainkan untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Maka para ulama menyimpulkan bahwa bahwa daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada rahmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah utus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita itu gembira terhadap rahmat yang telah Allah berikan, ya, berupa nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, yang kita harus gembira. Maka agak aneh ada orang yang mengatakan bahwasanya, ya, jangan memperingati atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini orang yang mengatakan demikian adalah, ya, tak lain dan tak bukan itu adalah ucapan ataupun bisikan dari iblis laknatullahi alaih. Kenapa? Karena iblis ketika lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu iblis menjerit, menangis sebesar-besarnya, takut, ya, tidak suka atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya, melainkan ia selalu gembira, ya, menuturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ini kalau kita bilang salawat, kalau kita katakan salawat, Allah sendiri yang memerintahkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk beribadah berupa puasa, berupa sholat, berupa zakat, ya. Allah sendiri tidak melakukan sholat, Allah sendiri tidak mengeluarkan zakat, tidak. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah memerintahkan sholawat kepada kita semua untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan sholawat kepada kita untuk Rasulullah, Allah sendiri telah mempraktekkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat yang dihanturkan oleh Allah adalah berupa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, kita jangan terkecoh. Kita itu jangan ada sebahagian orang mengatakan adalah bid'ah, jangan kecoh. Jangan terkecoh. Terus kita gembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan pada bulan Maulid saja, tetapi di luar bulan Maulid tersebut kita selalu, ya, membaca maulid sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan cinta yang besar untuk bisa, ya, nanti di yaumil akhirah duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal